Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Hari ini Lause Nathan dan Lause Niko bakal nemenin adik-adik buat sama-sama memuji Tuhan, sama-sama dengerin firman Tuhan, pastinya cuma di channel Sekolah Minggu GKT Betani. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Lause pengen ajak adik-adik buat berdoa. Lipat tangan, tutup mata, nggak usah ikutin Lause ya. Tuhan, terima kasih buat semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hari ini akan sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan, bakal dengerin firman Tuhan. Tuhan tolong berkatin telinga kami Tuhan, supaya firman yang Tuhan sampaikan bisa benar-benar berdampak buat hidup kami dan bisa kami lakuin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, Lause pengen tes nih semangatnya adik-adik. Kayaknya masih pada ngantuk nih. Coba ya, GKT Betani Kids, doa yes, firman oke. Sekali lagi ya, GKT Betani Kids, doa yes, firman oke. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Keren gitu dong, kalau jadi anak sekolah minggu harus semangat. Nah, adik-adik, Yesus adalah sobat kita yang paling setia. Kita lagi susah, kita lagi sedih, kita lagi senang, Tuhan Yesus pasti selalu mau dengar. Tuhan Yesus mau dengar cerita kita lewat doa yang kita sampaikan ke Tuhan. Nah, Lause pengen ajak adik-adik buat nyanyi satu lagu, Ada Satu Sobatku. Kita gerak sama-sama ya, ikutin Lause ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya adik-adik, kita mau susah, mau senang, mau sendirian, selalu ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Tuhan Yesus cuma sejauh doa. Kita tinggal lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, Tuhan pasti mendengarkan. Nah adik-adik, Lause pengen ajak kita nyanyi satu lagu, Jalan Serta Yesus, sambil olahraga bareng, oke? Ikutin gerakan Lause ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, diacungkan, dijentikkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan
serta Yesus selamanya. Udah semangat belum? Tadi kita udah jalan-jalan, kita udah lompat kanan, lompat kiri, tangan juga sudah kita olahraga. Nah, semoga masih semangat ya. Coba kita coba ya, langsung pengen tes nih. Masih semangat atau udah lemes? Jangan-jangan habis nyanyi lagu. GKTB Tani Kids, doa yes, firman oke. Mantap, ternyata masih semangat. Tepuk tangan dulu dong. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, langsung pengen ajak kita nyanyi satu lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Shauni. Shalom anak-anak, tadi sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu, kami memohon Bapa boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anakku, tema kita pada hari ini adalah Allah mendengar doaku. Ya, sekali lagi ya, ikuti Lause. Allah mendengar doaku. Kita setiap hari pasti berdoa bukan? Seperti hari ini, tadi waktu mau memulai ibadah kita, Lause Nathan mengajak kita berdoa. Dan Lause, waktu kita dengar firman, Lause juga ajak kalian berdoa. Anak-anak mungkin kalian pernah bertanya, kira-kira Tuhan dengar gak ya doaku? Aku berdoa pagi, siang, malam, aku doa, Tuhan dengar gak doaku? Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Allah yang mendengar doa anak-anaknya. Allah yang juga menjawab doa anak-anaknya. Hari ini Lause mau kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang Lause ambil dari 1 Samuel pasal 1. Nah dikisahkan di Alkitab ini ada seorang ibu yang bernama Hana. Ibu ini tinggal di Ramah dengan suaminya yang bernama Elkanah. Nah Elkanah, Bapak Elkanah ini punya 2 istri. Yang satu bernama Hana, yang satunya lagi bernama Penina. Penina punya anak, sedangkan Hana dia dibilang mandul, artinya nggak bisa punya anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa yang dialami oleh Ibu Hana dan bagaimana dia menghadapinya. Nah, keadaan Ibu Hana yang tidak bisa punya anak itu pasti membuat dia sedih. Karena apa? Karena dia melihat, Penina punya anak, dia tidak punya anak. Hatinya sedih, apalagi kesedihan itu terus bertambah ketika Bapak Elkanah itu ngajak mereka ke rumah Tuhan di Silo. Di sana waktu mempersembahkan korban Hana itu tidak mendapat bagian seperti Penina. Karena dia tidak punya anak. Itu tidak apa-apa buat Hana. Tapi yang membuat dia sedih adalah Penina suka mengejek dia. Penina suka ngata-ngatain dia, membuat dia marah dan dia jengkel banget dia. Orang udah gak punya anak, ini masih diejek-ejek, pasti jengkel banget. Itu terjadi setiap kali mereka ke rumah Tuhan di Silo.
Sedih ya, kalau kita pikir-pikir seperti Hana, dia pasti sedih sekali. Diperlakukan seperti itu. Nah, pada satu kali seperti biasa, Bapak Elkana ngajak Hana lagi dan Ibu Penina. Ayo kita pergi ke rumah Tuhan di Shilo. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Pergilah mereka dan ketika mereka sampai di sana, terjadi lagi. Penina mengejek Hana lagi. Aduh, sedih. Dalam kesedihannya itu, Hana tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan gak adil. Masa Penina dikasih anak aku enggak? Atau dia bilang, udah aku gak mau ibadah lagi sama Tuhan. Tuhan gak sayang sama aku. Ternyata Alkitab bilang, tidak demikian loh. Ketika di rumah Tuhan Hana kembali mengalami ejekan, Hana tidak marah-marah kepada Tuhan, tapi dia mengambil sebuah sikap. Dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Dia berdoa kepada Tuhan karena kesedihannya begitu dalam. Dia doa sama Tuhan. Dalam doanya dia bilang, Tuhan, kalau boleh aku mau punya anak. Nanti anak ini akan aku kasih buat melayani Tuhan. Itu doa Hana. Hana berdoa sambil menangis kepada Tuhan. Dia minta Tuhan mengasihani dia. Tanpa Hana tahu, ternyata ada Imam Eli. Imam Eli liatin Hana. Dia pikir, kenapa ya? Kok Hana ini doanya lama? Apa dia mabok? Akhirnya Imam Eli bilang, Ibu, kamu jangan mabok ya. Hana bilang, tidak Imam, aku tidak mabok. Aku begitu sedih, di dalam kesedihanku aku doa sama Allah. Aku meminta pertolongannya. Dan setelah Ibu Hana berdoa, dia merasa tenang. Karena apa? Karena dia telah menceritakan semua kesulitannya kepada Allah. Adik-adik tahu apa yang Allah kerjakan? Allah mendengar doa Ibu Hana dan Allah mengabulkannya. Sehingga di Alkitab diceritakan pada akhirnya Ibu Hana mengandung dan memiliki seorang anak yang diberi nama Samuel. Allah kita luar biasa ya. Allah kita membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu Hana mandul, harusnya dia nggak bisa hamil. Tapi Allah bisa membukakan dengannya. Wih, hebat ya Allah ya. Akhirnya Ibu Hana bisa punya baby. Dan Ibu Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Ibu Hana memberikan Samuel untuk melayani Tuhan. Kalian bisa baca selanjutnya ya di dalam Alkitab ini. Nah, anak-anak, apa sih yang kita bisa pelajari? Apakah Allah mengabulkan doa Hana karena dia sudah janji sama Tuhan? Tidak loh. Cara Tuhan bekerja, Tuhan mengabulkan doa bukan karena kita janji, Tuhan kalau Tuhan kasih aku barang ini, aku janji aku akan belajar baik-baik. Oh, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memberi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Ibu Hana. Tuhan mengabulkannya. Bukan karena dia janji, maka Tuhan kasih. Tapi karena Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan Ibu Hana. Nah, dari sini kita belajar, kita punya Allah yang baik. Allah yang sudah datang ke dalam dunia di dalam rupa Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menebus Lause dan kalian supaya kita bisa menjadi anak Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Yesus yang mati di atas kayu salib dan yang bangkit pada hari yang ketiga. Allah memberikan yang terbaik buat kita. Allah mendengar doa anak-anaknya.
Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, lo semua kasih contoh. Kita kan setiap hari berdoa kepada Tuhan. Waktu kita mau makan, ya. Waktu kita mau makan biasanya kita doakan sama Tuhan. Ya, mungkin ada yang doanya langsung apa yang dikatakan? Ya cuma bilang Tuhan terima kasih atas makanan ini. Kalian tahu nggak, mungkin kalian berpikir itu hal yang sederhana. Tapi tahu ketika kita berdoa kita bilang Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Terima kasih untuk makanan yang boleh kami makan. Dan mohon Tuhan berkati. Waktu kita berdoa seperti itu Tuhan dengar gak doa kita? Tuhan mendengar doa kita. Tuhan menerima ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan kita minta Tuhan berkati. Anak-anak waktu kita makan, mungkin kita pikir ya udah makan aja. Kalian tahu waktu kalian makan, kalau kita tidak hati-hati seperti ini, enak, ini nasi goreng, nggak usah masak tadi. Ketika kita makan, kalau kita tidak hati-hati dan Tuhan tidak menyertai kita, kita bisa aja kesedak misalnya ya. Tapi kita bisa makan dengan nikmat, ya. Kita bisa makan dengan nikmat. Lidah kita bisa merasakan enaknya nasi goreng itu. Gigi kita bisa mengunyah dengan baik. Dan kita bisa menelan dengan baik. Itu berkat Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Apakah kalau kita misalnya lagi makan kesedak, terus Tuhan tidak baik sama kita? Tidak, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap menjaga kita. Nah, anak-anakku, lo semau ketika kita makan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur untuk apa? Untuk mama papa, untuk mama yang sudah memasak, untuk papa yang bekerja, menyediakan apa yang kita butuhkan. Kita bersyukur dan kita bisa berdoa, minta Tuhan berkati keluarga kita. Allah mendengar doa kita. Seperti kalian doa yang sederhana tadi, kalian minta Tuhan kami mau makan, Tuhan berkati. Tuhan memberkati setiap sendokan nasi kita. Sehingga kita bisa makan, makanan bisa kita telan dengan baik. Kita nggak makan, begitu masuk nggak muntah. Ya kan? Itu berkat Tuhan loh anak-anak. Mungkin ketika kita minum, Tuhan juga menyertai kita loh waktu kita minum ini. Bisa menelan dengan baik. Itu memberkati kita. Nah anak-anakku, Lase ingin mengajarkan kita apa? Nanti pulang di rumah, minta mama masakin nasi goreng ya. Enggak, maksudnya Lase ingin kalian belajar tentang apa? Hal yang sederhana. Ketika kita berdoa untuk makanan dan minuman, mari kita berdoa dengan hati yang percaya bahwa Allah itu mendengar doa kita. Jadi doanya jangan asal anak-anak. Waktu kita berdoa, bersyukurlah kepada Tuhan untuk makanan yang kita makan dan kita minta Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Dan percayalah, Allah mendengar doa kita. Allah tidak pernah tidak mendengar doa kita. Mungkin pertanyaannya, kalau Allah mendengar, kenapa Dia tidak menjawab doaku? Anak-anakku, ketika doa kita tidak dijawab Tuhan, bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita. Mungkin yang kita minta tidak seperti apa yang Allah mau kasih buat kita. Allah selalu kasih yang terbaik buat kita. Buat Lase, buat kalian, buat semuanya. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Berdoa, meminta, dan percayalah Allah mendengar doa kita. Seperti Ibu Hana tadi.
Ibu Hana dia menghadapi kesulitan tahun demi tahun. Tapi di dalam tahun demi tahun itu Ibu Hana berdoa kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Jika hari ini kalian punya sesuatu yang membuat kalian sedih, yang membuat kalian marah, yang membuat kalian tidak suka, kalian jangan putus asa ya. Datang sama Tuhan, ceritakan sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku lagi sedih Tuhan. Karena apa? Karena mainanku rusak. Nah, gak apa-apa doa itu sama Tuhan. Tuhan, aku mau mainan baru. Boleh gak doa begitu? Gak apa-apa, doa aja. Kalau Tuhan lihat, oh iya kamu butuh mainan baru, Tuhan akan kasih. Lewat siapa? Mungkin lewat papa mama, lewat cece koko, lewat ii, lewat susu. Itu cara Tuhan bekerja. Yang penting jangan pernah putus asa. Anak Tuhan tidak boleh putus asa. Karena apa? Karena kita punya Yesus yang mengasihi kita. Yesus yang mendengar doa kita. Karena itu anak-anakku, di dalam doa kalian jangan lupa diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan untuk kepada Allah. Satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Ya, jangan lupa terus ingat Allah mendengar doa kita. Hari ini saya ingin bersama kita membuka ayat hafalan kita yang terambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-20. Mazmur 66 ayat 20. Saya bacakan ya. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jangan lupa dihafalin ya ayat hafalannya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau akan mengabulkannya sesuai dengan waktu-Mu. Berikan kami kesabaran di dalam menanti pertolongan-Mu. Berkati anak-anak, Tuhan tolong mereka di dalam kehidupan mereka untuk boleh terus percaya dan berharap kepada Tuhan dan mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, jangan lupa bahwa Allah mendengar doa kalian. Karena itu sekali lagi yuk kita ucapkan yel-yel kita. GKT Bethany Kids, doa, yes, firman, oke. Sekali lagi ya. GKT Bethany Kids, doa, yes, firman, oke. Terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Jangan lupa baca firman Tuhan. Jangan lupa terus berharap kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan berkati. Terima kasih Lause Shauni buat firman Tuhannya. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu mendengar doa kita. Nah, Lause pengen ajak adik-adik nyanyi Kasih Yesus. Karena kasih Yesus buat kita itu indah dan besar sekali. Ikutin gerakan Lause ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, sekolah minggu sudah selesai, sampai di sini saja. Sebelum kita berpisah, saya pengen ajak adik-adik buat berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Tuhan kasih. Terima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa kami. Terima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang sayang sama anak-anak Tuhan. Terima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang menjaga dan memelihara setiap kami. Tuhan, ajar kami buat bisa senantiasa berdoa sama Tuhan. Apapun masalah yang kami punya, apapun berkat yang sudah Tuhan beri, ajarkan kami Tuhan buat selalu bisa bersyukur dan bisa bergantung kepada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat sekolah minggu hari ini. Sebentar lagi kami akan lanjut mengerjakan pekerjaan kami masing-masing, kegiatan kami masing-masing. Tuhan tolong berkati supaya apapun yang kami lakukan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu sudah selesai adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Pastinya cuma di channel Sekolah Minggu GKT Beta nih. Dadah.